kita membuat sebuah event. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat event. Ini adalah halaman event, yaitu kita tinggal ini event, maka kita akan masuk ke halaman ini. Kemudian ini adalah event yang sudah dijual tiketnya atau sudah dipublikasikan. Nah, untuk sekarang mari kita bersama-sama mengikuti langkah demi langkah pembuatan event. Di sini ada tulisan buat event. Klik saja tombol ini, maka kita akan masuk ke halaman untuk membuat event. Baik, berikut kita mulai. Klik ini, buat event. Di sini muncul halaman untuk mengisi kolom-kolom untuk membuat event kita. Seperti sebelah kanan ini adalah menunjukkan bahwa event ini event gratis, layanan gratis dari tiketevent.com, tetapi Anda bisa membuatnya dengan cara gratisan atau berbayar. Nah, untuk awal langsung aja kita buat di sini judul. Kita buat contoh di sini judulnya ini. Kita buat judul dengan konser musik, terus tempat eventnya, nama tempatnya kita bikin misalnya ini hanya nama contoh ya. Jadi lokasi tinggal kita ketik misalnya Jakarta. Di sini akan muncul nama-nama daerah di Jakarta. Kita bikin aja Jakarta gini aja. Terus kategorinya kita pilih di sini. Mungkin di sini kita bikin pertunjukan. Untuk kategori subkategorinya musik. Custom field ini bisa diisi, bisa enggak masalah. Terus tagnya kita bikin biar nanti kata kuncinya mudah kalau ada pencarian. Misalnya ini konser musik misalnya, atau musik. Oke, kita tambah lagi di sini judulnya biar kelihatan ada konser kosong, konser musik. Konser musik rock misalnya ya. Waktu di sini kita menentukan waktunya, tanggal berapa kegiatan itu dilaksanakan. Kita anggap di sini kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 November misalnya ya. 1 November 2016. Jamnya kita bikin aja jamnya di sini mungkin pukul 20 misalnya, atau pukul 19.00. Mungkin berakhirnya sekitar 1.00. Kita bikin di sini berarti harus tanggal 2 ya. Tanggal 2 November. Ini satu malam aja. Nah, ini untuk daerahnya ini tergantung Anda mengatur pengaturan pada tempat Anda tinggal. Nah, di sini ada keterangan di sini apakah kegiatan mengulang. Contoh misalnya kegiatan mengulang ini kita menjual tiket seperti tiket perjalanan. Kan di sini ada juga tiket perjalanan yang bersifat harian, ada juga yang bersifat mingguan, bulanan. Tapi kalau misalnya kita tidak, kegiatannya cuma sekali, jadi tinggal cukup kita bikin tidak akan berarti dia tidak akan berulang.
Nah, terus di sini ada deskripsi pendek. Ini contoh aja ya. Jadi nanti bisa dibikin sesuai dengan tema dari tiket atau kegiatan event Anda. Terus deskripsinya. Nah, ini sebenarnya deskripsi ini bisa dibikin panjang agar nanti setiap pengunjung tahu lebih jelas tentang kegiatan yang mau kita laksanakan. Terus ini nama pemiliknya, kemudian di sini di sini foto ya. Nah, di sini foto, kita masukkan foto di sini. Oke, di sini. Nah, ini kita masukkan fotonya dulu. Nah, ini fotonya sudah masuk. Kemudian lihat privasi semua orang, semua terdaftar, anggotanya semua anggota terdaftar. Ini default aja, nggak usah dirubah-rubah lagi. Terus di sini publish, kalau misalnya ingin masih menjadi draft, tekan draft di sini. Tapi kalau misalnya pengen langsung publish, dengan klik publish di sini. Kemudian klik create. Oke, ini kita sudah masuk ke halaman penjualan tiket kita. Tapi lihat di sini tidak ada yang namanya penjualan tiket. Nah, biar tiketnya nanti muncul dari harga, misalnya kita jual atau misalnya mau gratisan juga ada masalah. Jadi kita klik dashboard di sini. Ini akan kita masuk ke halaman pengaturan berikutnya. Nah, ini yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian di sini kita harus membuat cara pembayaran. Kalau misalnya tiket itu mau kita bikin dengan cara berbayar, klik cara pembayaran. Karena nanti setiap orang mau membeli tiket yang Anda jual itu langsung ke rekening Anda sendiri. Jadi dari tiket event.com tidak menerima dana. Nah, di sini diminta untuk memasukkan password karena ini demi keamanan. Jadi kalau mau membuka ini kita harus buka password dulu. Nah, ini ada beberapa pilihan ini. Pertama, pilihan pembayaran nih, maksudnya pembayaran nih. Ini pembayaran menggunakan PayPal. Ini pembayaran menggunakan transfer bank. Ini pembayaran dibayar pada saat event. Kalau kita menggunakan ini berarti setiap orang yang memesan di sini dia sifatnya cuma booking saja atau pesan saja. Tapi kalau misalnya klik yang ini, nah di sini tinggal kita masukkan tujuan pembayaran. Contoh misalnya di sini ya, kita bikin. Ini contoh ya, maaf nanti kalau misalnya ada yang sama namanya, ini cuma contoh aja. Atau misalnya mau menambahkan lagi beberapa rekening, bisa juga ditambah di sini.
bisa juga ditambah seperti itu. Jadi dan seterusnya bisa ditambah, cuma di sini kita pakai satu aja. Oke, kalau ini sudah oke, simpan. Ini sudah tersimpan. Kemudian kita membuat tiket. Nah, buat tiket. Ini judul tiket, misalnya kita bikin di sini judul tiketnya tiket ekonomis. Ini kelas ekonomi ya. Ini deskripsi singkat saja, jadi kita bikin kelas ekonomi berdiri di depan panggung. Nah, di sini harganya kita bikin misalnya 10.000. Nah, 10.000 ya. Terus tiket tersedia misalnya di sini disediakan 2.000 tiket misalnya. Minimal membeli kita bikin aja 0. Maksimal kalau mau bikin 10 bisa, mau bikin 20 bisa, mau bikin 50 bisa, yang penting masih di bawah 2.000 ini. Anggaplah kita 10 aja ya, kita bikin 10 ya. Ini 10 tiket. Nah, di sini maksudnya kalau misalnya tekan ya, berarti setiap tiket yang terjual 2.000 ini otomatis akan berkurang. Nah, ini maksudnya mulai penjualan. Anggaplah penjualan mulai kita pada hari ini, misalnya kita mulai pada hari ini ya. Nah, untuk waktunya mungkin terserah ya. Ini maksudnya akan berakhir pada saat kelihatan. Nah, di sini open. Kalau open berarti sudah dijual. Tapi kalau hidden masih ditutupin dulu. Tapi kalau tutup berarti masih belum dibuka. Oke. Ini masih hidden. Tapi kalau ditutup, nah dia masih tertutup gitu. Jadi kita open aja. Nah, ini sudah sukses ini. Coba kita lihat dulu di sini. Sorry, harganya enggak ada ya. Bentar, kita lihat dulu. Nah, ini harganya 10.000 nih. Kelas ekonomi. Ini kelas ekonomi ya. Tapi kalau misalnya pingin menambah lagi, ada kelas VIP misalnya, kita masuk lagi ke dashboard sini. Oke, kemudian klik tiket di sini lagi. Di sini tambah lagi di sini. VIP. Ini cuma contoh ya. Jadi mungkin di sini VIP kita bikin harganya 100.000. 100.000 ya. Tersedia misalnya 1.000. Sama. Ini pembukaan juga sama seperti tadi. Oke. Kita simpan. Nah, ini sudah. Kemudian kita cek lagi, buka di sini, cek. Nah, ini seperti ini.
Nah, ini terlihat di sini harga ekonomi 10.000, harga VIP 100.000. Kemudian jika Anda ingin mengedit lagi, silakan masuk ke dashboard lagi. Contoh misalnya mau bikin informasi trend and conditionnya, misalnya bla 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 ya. Nah, simpan. Kemudian jika Anda mau membuat diskon, diskon misalnya, diskon ini bisa kita bikin di sini diskon. Anggaplah misalnya diskon 10%. Di sini kita bisa membuat di sini informasi jika dia mau ketersediaan berarti masih bisa ya. Sistem persen di sini kita bikin 10 aja, jangan pakai persen lagi. Minimum proses misalnya 0, maksimum ini maksudnya minimum beli ya, maksimum misalnya beli cuma 2 misalnya. Nah, mulai pembelian mungkin dari sekarang misalnya, terus berakhirnya kita anggap kalau dia 2 minggu sebelum event, ini udah mepet ya, anggaplah tanggal 30 ya, sampai tanggal 30 ya. Ini mungkin ini 2 hari, berarti 2 hari sebelum event ya. Oke, kemudian klik tambah. Nah, kode kupon 10% ya. Nah, ini muncul kuponnya 10%. Ini nama untuk kode kuponnya yang 10% ini. Nah, ini tandanya. Oke, ini bisa kita share, ini bisa di share. Kemudian kita masuk ke kegiatan. Nah, mungkin sekilas tentang pembuatan tiket untuk acara Anda. Demikian, terima kasih.